Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Kasih senyum sama kanan kirinya. Shalom saudara, shalom. Setelah saudara duduk, kasih dong tepuk tangan buat semua rekan-rekan kita yang melayani kita hari ini. Terima kasih untuk EO, terima kasih untuk lighting, terima kasih untuk sound, pemain musik, singers yang sudah melayani kita, WL. Kita sangat diberkati sekali dan juga coba bilang sama kanan kirinya, saya juga diberkati duduk di samping kamu. Senang bisa duduk di samping kamu. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Satu bulan ini kita akan belajar tentang sesi tentang pemulihan hati, gambar diri. Hari ini kita akan belajar tentang mengatasi kemarahan. Tema hari ini, judul hari ini adalah jangan sampai matahari terbenam. Coba bilang sama kanan kirinya, ini cocok banget deh buat saya. Coba bilang sama kanan kirinya, this is so suitable, fit for me. Ini pas banget nih buat saya. Ayat ini pasti sudah sama-sama tahu diambil dari Efesus 4. Mari sama-sama kita baca, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Bapak Ibu, marah itu tidak melakukan dosa. Marah itu netral. Marah itu hanya tanda jiwa saudara sedang menerima sesuatu yang tidak baik. Jadi marah itu adalah emosi negatif. Sama seperti senang itu adalah emosi positif. Sedih emosi negatif. Itu bukan dosa saudara. Karena firman Tuhan katakan kalau kamu marah, jangan sampai berbuat dosa. Jadi setelah marah, apa yang kamu putuskan itu menentukan itu salah atau tidak. Kira-kira begitu ya. Oke. Dikatakan begini, sebelum matahari terbenam. Kenapa dikatakan sebelum matahari terbenam? Matahari terbenam bagi bangsa Ibrani itu dimulai, hari yang baru dimulai dari matahari terbenam. Jam 6 sore. Jadi jangan marah sampai hari berikutnya katanya. Jangan sampai matahari terbenam. Apa sih artinya? Ternyata marah yang disimpan-simpan, perhatikan ayat berikutnya, itu memberi kesempatan kepada iblis. Ayat 27, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Karena kalau kamu maintain kemarahanmu, itu menjadi kesempatan buat iblis. Sama juga kalau kamu emosi senang. Senang itu emosi biasa. Tapi jatuh cinta itu keputusan yang berikutnya, benar nggak? Karena ada orang yang senang dia sudah beristri, dia sudah bersuami, senang dia sama laki-laki lain, senang it's okay. Tapi jatuh cinta itu adalah keputusan setelah kamu senang. Sepakat nggak dengan saya? Dan kalau kamu senang nggak ada masalah. Tapi jatuh cinta sama suami orang, sementara kamu juga sudah bersuami, itu adalah dosa. Senang itu sendiri tidak ada masalah. Marah tidak ada masalah. Sedih tidak ada masalah. Tapi kalau kamu maintain itu semuanya, kalau kamu biarkan sampai matahari terbenam, kamu memberi kesempatan kepada iblis, kata firman Tuhan. Ada satu pepatah Yahudi mengatakan begini, anger grows katanya, when it is fit. Kemarahan itu akan bertambah katanya, kalau kamu kasih makan. Kalau kamu omongin terus, kamu bicarain terus, it will getting bigger and bigger. Lalu dikatakan gini, anger flows katanya, when it is shared. Kemarahan, hal yang negatif itu mengalir ketika kamu mulai menceritakannya kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu, kita bisa membuat kemarahan itu bertambah buruk atau kemarahan itu menjadi reda. Mari kita lihat kebenarannya. Marah adalah emosi.
hanya emosi. Sama seperti kalau Bapak Ibu lagi jalan, lalu kejeduk kakinya, dan ketika kejeduk merasakan sakit, benar? Sakit itu hanya tanda Bapak Ibu. Kalau kamu tendang orang yang meja yang kejeduk tadi, itu keputusan setelah merasakan sakit. Tapi ketika kamu sakit, kejeduk, itu nggak ada masalah. Kamu marah ketika ada orang yang menyakiti kamu, itu nggak ada masalah, itu cuman tanda. Oke? Itu hanya reaksi jiwa terhadap keadaan di sekitar kita. Lalu marah itu hanya emosi negatif. Senang itu emosi positif. Tapi kalau ada orang senang lalu jatuh cinta. Padahal dia sendiri sudah punya pasangan, dia jatuh cinta kepada pasangan orang lain. Senang tapi akibatnya keputusannya menjadi negatif. Jadi itu sebabnya saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu bahwa emosi itu semuanya netral. Tapi setelah emosi, itu yang penting. Kenapa kita mengalami emosi marah, emosi negatif? Ketika kita merasa disakiti, tidak dihargai sama pasangan kita, sama anak kita, tidak dihargai sama rekan kerja kita, merasa direndahkan sama partner bisnis kita, diperlakukan tidak adil sama rekan gereja, atau ketika harapan kita tidak terjadi, kita menjadi apa? Kita menjadi marah. Mari kita lihat. Manusia terdiri dari roh, tubuh, dan jiwa. Sepakat dengan saya? Roh, tubuh, dan jiwa. Ketika Bapak Ibu sudah lahir baru, ketika engkau lahir baru, rohmu sempurna. Kita sudah sama-sama belajar. Ketika engkau lahir baru, rohmu perfect. Ibrani 10 ayat 14 sudah sempurna. Ibrani 10 ayat 10, rohmu sudah kudus. Yang sekarang yang kita lakukan adalah mengubah supaya pikiran kita atau jiwa kita, itu selaras dengan roh kita. Karena manusia terdiri dari roh, tubuh, dan jiwa. Oke, pelan-pelan nih. Jiwa manusia, dibedain ya, rohnya tadi sudah sempurna. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan keputusan. Kehendak katanya. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Perhatikan, ini bukan kalimat motivasi. Kalimat motivasi selalu bilang, kamu bisa, kamu bisa. No, kamu tidak bisa. Roh Kudus yang bekerja di dalam engkau yang membuat kamu bisa. Do not faking others. Kamu bisa, kamu bisa. Kalau kamu terus berkata kamu bisa, kamu akan kecapean Bapak Ibu. Tapi Roh Kuduslah yang bekerja di dalam engkau. Mari sama-sama kita lihat. Pikiran dan perasaan dan keputusan itu independen. Berdirinya masing-masing. Dia masing-masing. Pikiran punya sendiri, perasaan punya sendiri, keputusan punya sendiri. Dan setiap kali kita menghadapi satu masalah atau keadaan, yang pertama kali merespon apa? Pikiran atau perasaan? Perasaan. Perasaan ini selalu buru-buru. Perasaan ini selalu tergesa-gesa. Mobil ditabrak, langsung buka pintu, lalu maki-maki orang. Apa lu? Kenapa? Ketika istrinya memperlakukan dia tidak baik, langsung dia bilang, kamu tidak sayang sama saya, kamu tidak menghargai saya. Begitu juga dengan istrinya, begitu juga dengan anaknya. Kenapa orang selalu terburu-buru? Karena perasaan yang tidak bisa dikekang. Itu sebabnya kita juga ada yang kedua, namanya pikiran. Pikiran ini lebih lambat daripada perasaan. Pikiran itu adanya di talamus kita, di hipokampus kita. Kalau perasaan itu adanya di sebelah sini, namanya amigdala. Bentuknya kecil seperti biji kacang. Itu yang mengendalikan semua perasaan kita. Nah, kalau kita menerima suatu informasi, perasaan langsung merespon. Tapi perhatikan baik-baik. Kalau ada pikiran, maka timbul pertimbangan. Contoh, kalau mobil kita tabrak mobil kita, kalau kita marah, keputusan pertama marah, nggak ada orang yang ditabrak mobilnya bersuka cita, benar nggak?
Hari ini harinya Tuhan, kan nggak ada saudara. Ketika mobil mau ditabrak, saudara bilang apa? Astaga, apa ini? And then ketika emosi pertama kali muncul, apa yang kedua? Pikiran bilang apa? Semua yang hilang darimu akan dikembalikan 2 kali lipat. Lihat saudara, itu sebabnya saudara nggak bilang gini, apes nih, apes banget, hancur deh semuanya. Enggak saudara, ketika pikiran memberikan pertimbangan kepada saudara, sehingga emosi tidak overtake, tidak mengambil alih. Lalu muncullah keputusan. Jadi keputusan itu timbul setelah kita mengadakan pertimbangan. Masalahnya ketika kita mendapati masalah, yang pertama kali merespon adalah perasaan. Tapi pikirannya zong, kosong. Nggak ada apa-apa, nggak ada yang perlu dipertimbangkan. Nggak ada firman Tuhan yang disimpan. Itu sebabnya hidupnya tidak pernah berubah. Roma 12 kata firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan. Come on, budimu. Firman Tuhan yang kamu dengar merubah pikiran kita, nggak merubah rohmu, saudara. Itu sebabnya banyak kita lihat anak-anak Tuhan yang sudah bertobat ribuan tahun, tapi merespon dengan cara anak kecil. Kok bisa ya sudah pelayanan, tapi kok jatuh dalam dosa perselingkuhan? Kok bisa ya? Siapa itu? Daud seperti itu. Dia bisa mengalahkan Goliat, tapi dia tidak bisa mengalahkan perasaannya kepada Tante Batseba. Benar gak? Ya. Saudara, banyak anak-anak Tuhan, ketika mereka menghadapi masalah, kenapa mereka bisa berantem? Kenapa bisa saling maki? Kenapa bisa ada hamba Tuhan ribut sama istrinya, cerai? Karena istri saya sudah selingkuh, sampai harus bercerai. Kalau sudah selingkuh Pak, berarti melanggar perjanjian. Nggak bisa saudara. Karena firman Tuhan katakan, kamu hanya bisa dipisahkan sampai maut memisahkan. Benar gak saudara? Jadi doa yang benar adalah apa? Mulai ini pikiran jahat nih. Tuhan kalau bisa cawan ini diambil dariku, benar ya. Tuhan ada duri dalam daging dalam hidupku. Cabut dia, tinggalkan aku, benar ya? Lihat, saudara, kenapa banyak anak-anak Tuhan mengambil keputusan dalam hidupnya seperti dunia mengambil keputusan? Karena perasaannya dia mengovertake, mengambil alih hidupnya. Kenapa perasaan yang mengambil alih? Karena dia pikirannya tidak diisi dengan firman Tuhan. Makanya banyak anak Tuhan ketika marah ngomong sama istrinya, cerai kita. Benar gak? Gak cerai-cerai sampai sekarang nih. Udah berulang-ulang nih. Ketika ngomong sama anaknya, kuusir kamu, pergi kamu, dasar binatang. Ngomong hal-hal yang najis sama pasangannya, sama istrinya. Kenapa hal-hal yang seperti ini keluar? Kenapa kita anak-anak Tuhan gampang marah sama orang lain, lalu menunjukkan seolah-olah marah adalah tanda orang berkuasa? Tidak, saudara. Amsal katakan, amarah hanya menunjukkan kebodohan. Mari kita lihat. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Jadi kalau kita marah, memendamnya, membiarkannya berlama-lama, kita sedang memberikan iblis untuk mengambil alih, membuka pintu bagi diri kita. Beberapa waktu yang lalu saya khotbahkan saudara, saya ceritakan. Kalau saudara sudah lahir baru, kalau kamu jatuh dalam dosa, keselamatanmu tidak hilang. Sepakat dengan saya? Ya. Tapi dengar, kalau kamu jatuh di dalam dosa, dengar baik-baik, iblis bisa bekerja di dalam hidupmu. Ya saudara. Yang pertama, orang jatuh di dalam dosa, kehilangan sukacitanya, benar gak? Orang jatuh di dalam dosa, gak ada damai sejahtera. Kalau saudara jatuh di dalam dosa, itu sebabnya pernikahannya bisa hancur, kesehatan tubuhnya bisa rusak. Loh, kan kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. That's why kata firman Tuhan, jangan izinkan iblis berperkara dalam hidup saudara. Benar?
Nah, mari kita lanjutkan. Karena apa? Karena kalau orang sudah marah dan membiarkannya berlama-lama akan timbul apa? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Dengar baik-baik, saya mundurkan sedikit. Kata mendukakan Roh Kudus hanya muncul pertama kali di Alkitab saudara di kitab Efesus. Lihat baik-baik. Dan ini bukan berarti Roh Kudus berduka kamu kehilangan keselamatan. Tidak. Ayatnya berkata, yang telah memateraikan kamu menjelang hari. Jadi saudara sudah dimateraikan belum keselamatannya? Sudah. Sepakat? Sudah. Tapi kenapa Roh Kudus berduka? Kalau saudara baca di kitab Wahyu 2, jemaat Efesus ini adalah jemaat yang sudah lahir baru, sudah bertumbuh. Mereka ini rajin pelayanan, Wahyu 2. Mereka ini bekerja dengan tidak lelah. Dalam pelayanan apa yang mereka lakukan sungguh-sungguh. Tapi ada satu yang hilang. Mereka kehilangan kasih mula-mula. Mereka tidak ada hubungan lagi dengan Tuhan. Dengar baik-baik. Ketika kamu gagal berhubungan sama Tuhan, kamu akan gagal berhubungan dengan manusia. Karena apa? Kalau kamu berhubungan sama Tuhan, kamu baca Alkitabmu, kamu tahu kamu dikasihi. Kamu tahu kamu berharga. Kamu tahu kamu dicintai Tuhan. Sepakat dengan saya? And then kamu gak akan minta penghargaan sama pasanganmu. Kamu gak akan minta penghargaan sama orang lain. Ketika pegawai di kantormu gak menghargai kamu gak marah ketika dia tidak menghargai kamu. Karena penghargaan bukan datang dari manusia. Ibaratnya gelas, kamu tuh sudah penuh. Bagi kita yang pasangan suami istri, kamu gak tersinggung ketika suamimu mengkritik kamu. Dengarkan saya baik-baik, perasaanmu adalah tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab pasanganmu. Kamu adalah satu-satunya orang yang punya kuasa untuk membuka atau menutup hatimu. Bahkan dikatakan dalam kitab Kejadian, ketika Kain marah, Tuhan datang sama Kain dan berkata, Kain, kenapa hatimu panas? Lihat, iblis sudah berdiri di depan pintu hatimu. Pertanyaannya, bisa nggak iblis masuk? Tidak, karena butuh siapa yang membuka? Kain. Lihat kitab Wahyu. Firman Tuhan katakan, aku berdiri, kata Tuhan Yesus, di depan pintu hatimu, mengetuk. Kenapa Tuhan ngetuk? Karena siapa yang bisa buka? Saudara. Kamu yang memutuskan, kamu marah atau tersinggung. Kamu yang memutuskan, kamu kecewa atau tidak. Karena satu-satunya yang bertanggung jawab sama hatimu adalah bukan pasanganmu. Bukan orang lain. Jadi kalau kamu kecewa, pasti bukan karena omongan orang, tapi karena keputusanmu. Benar? Kamu marah bukan karena orang lain, tapi karena kamu yang membiarkan dirimu untuk marah. Dan kalau orang sudah membiarkan marah, maka akan timbul kepahitan. Keputusannya apa? Pahit, geram, bertikai, fitnah. That's why kata firman Tuhan, jangan sampai kamu berbuat dosa. Fitnah itu begini. Dalam bahasa Ibrani disebutnya lashon hara. Lashon hara itu artinya menceritakan kejelekan orang lain. Lashon hara. Jadi bukan menceritakan gosip, bukan menceritakan fakta yang belum jelas. Sudah benar orang ini melakukan salah, lalu dia ceritakan ke orang lain, itu namanya lashon hara, kejahatan lidah katanya. Kalau orang di dalam kitab Imamat, kalau ada orang yang melakukan seperti ini, maka imam-imam akan memanggil melalui pengadilan, dipanggil, lalu dihadapkan. Benar nggak kamu ngomong seperti ini? Nggak dicek apakah benar orang ini melakukan kesalahan ini. Enggak, benar nggak kamu ngomongin? Lalu ditanya, apa tujuanmu ngomong? Untuk apa kau ngomongin kejelekan dia? Lihat saudara, ini bukan gosip loh. Faktanya bahwa tetangga kita selingkuh.
Lalu kita ceritakan kepada orang lain, saya melihat dia selingkuh. Itu lashon hara dalam di Alkitab. Orang anak Tuhan seringkali bilang begini, benar kok dia melakukannya. Benar dia melakukannya. Masalahnya bukan benar atau tidak. Apa motivasimu menceritakannya? Untuk apa kau lakukan? Karena kebenciankah? Itu sebabnya kalau orang marah, memeliharanya terus, timbul kepahitan, timbul kegeraman, pertikaian, fitnah. Itu disebutnya apa? Membenci. Ada satu pepatahnya kaum Hasidik. Hasidik itu adalah kaum yang lebih kecil daripada orang-orang Saduki, kalau saya tidak salah. Mereka bilang begini, when you talk, you strengthen, katanya. Yang kau bicarakan, kau akan membesarkannya, katanya. Ketika kamu membicarakan terus kemarahanmu, kamu menceritakan terus sakit hatimu. Di tempat tidur, ada lagi, ini pepatah-pepatahnya rabbinik. Mereka bilang begini, anger flows when it is share, katanya. Share. Dia akan mengalir, sakit hati, kekecewaan akan mengalir ketika kamu menceritakannya kepada pasangan. Ini buruk banget, saudara. Banyak anak-anak Tuhan share sakit hatinya sama pasangannya. Kami buat kesepakatan dalam pernikahan kami, kalau kita mau tidur, yang kita ceritain apa? Yang menyenangkan. Orang-orang yang tidak menyenangkan, tidak layak untuk diceritakan di tempat tidur. Momen yang tidak menyenangkan, tidak layak untuk diceritakan di tempat tidur. Yang di Pillow Talks itu diceritakan tentang yang menyenangkan. Jangan share sakit hatimu kepada pasanganmu. Karena ketika kamu ceritakan, dia ikutan membenci. Dalam kitab Wahyu dikatakan ini adalah absintus. Absintus itu adalah penyakit di akhir zaman. Pahit, cerita pahit. Ketika ada orang yang pahit, share sama orang, orang itu akan menjadi pahit. Lalu share kepada 10 orang cerita yang buruk ini, maka semua itu akan pahit. Saya nggak kenal dengan keluarga si A. Tapi ketika ada seseorang menceritakan cerita ini, diceritakan ke seseorang, cerita ke saya yang nggak kenal keluarga ini, ketika saya ketemu, saya sudah ngeliat, keluarga ini memang brengsek. Saya tidak kenal. Saya marah karena ada yang share sama saya. Saya selalu bilang, hati-hati kalau bertemu dengan truk sampah. Come on. Karena dia akan buang sampah. Tapi kalau dia nggak buang sampah, mau berapapun banyaknya parfummu, ketemu dengan truk sampah, kamu jadi bau sampah. Terserah dia bau. Baru pulang dari restoran Cina, kamu akan jadi beraroma restoran Cina. Lewat dia dari restoran Batak, kamu jadi aroma panggang. Lewat kamu dari restoran Manado, kamu bau apa? Rica-rica. So that's why, be careful kalau kamu bertemu dengan truk sampah. Amin. Coba cium aroma di sampingnya. Aroma apa, saudara? Aroma truk apa? Itu sebabnya firman Tuhan bilang, marah itu netral, tapi keputusan setelah marah itu yang berbahaya. Tapi dengarkan saya baik-baik, ketika engkau marah, rohmu sempurna. Rohmu damai sejahtera. Rohmu tenang. Rohmu sukacita. Rohmu memaafkan. Itu sebabnya. Tapi bagaimana saya tahu roh saya, Pak? Firman Tuhan katakan Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan yang kusampaikan itu adalah roh, kata Tuhan. Jadi kamu harus setuju dengan apa kata firman Tuhan. Nanti kita buka ayatnya. Karena banyak anak-anak Tuhan, dia langsung eksploitasi kemarahannya. Gak boleh seperti itu. Kamu tidak sama dengan dunia ini. Itu sebabnya kalau kamu membenci, pahit, geram, bertikai, fitnah,
Itu masuk dalam membenci saudara, makanya dibilang 1 Yohanes 3 ayat 15, baca dengan suara keras. Setiap orang yang, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. So, listen, pay attention. Saudara, marah itu nggak bisa ditolak. Senang nggak bisa ditolak. Ada orang yang datang, tadi ada yang datang sama saya, kasih saya makanan, saya marah. Kenapa? Sedikit. Saya senang. Senang nggak bisa ditolak, saudara. Tapi jatuh cinta, ketika dia mengasihi, saya jadi jatuh cinta sama dia. Itu salah. Jatuh cinta adalah keputusan. Saya marah, itu nggak bisa ditolak. Karena ada orang yang menyakiti saya, tapi membenci itu adalah keputusan. It is growth, itu akan bertumbuh ketika kamu terus ngomongin kemarahanmu. Kamu feeding dia terus, kasih makan terus. Ngomongin lagi, saya memang gak suka dengan orang ini. Semua orang Batak memang kelakuannya seperti itu. Kasar-kasar, bos saya kasar, ini saya kasar, saya benci dengan orang Batak. Mulai hari ini saya tidak lagi mau berteman sama orang Batak. Kalau dia orang Batak. Membenci itu adalah keputusanmu. Dan membenci sama dengan membunuh. Kamu mengizinkan iblis overtake your body. And it will bring troubles into your lives. Makanya orang yang sakit hati mendatangkan sakit penyakit ke dalam tubuhnya. Jangan berpikir setelah hidup dalam grace, bermain-main dengan dosa, tidak ada konsekuensinya. Bagi rohmu tidak ada konsekuensinya Bapak Ibu. Tapi bagi tubuhmu, ya ada. Sebab, baca sama-sama, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Marah, saya ulang, tidak ada masalah. Tapi kalau kamu marah dan mengambil keputusan, itu mengerjakan hal yang buruk dalam hidupmu. Yang berikutnya, Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tapi siapa yang cepat marah, memperbesar kebodohannya. Makanya orang berantem suami istri ngomongnya apa? Cerai. Orang marah jadi bodoh, saudara. Marah sama anaknya, saya buang kamu. Marah sama anaknya, dasar anak iblis. Ketika anaknya manggil dia setan, dia marah. Padahal dia yang kasih tahu bahwa kamu adalah anak iblis. Ngomong sama pasangannya dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Lihat saudara. Banyak anak-anak Tuhan setelah hidupnya punya kuasa, punya posisi, punya gaji sedikit berubah. And then dia eksploitasi kemarahannya. Karena dia pikir kemarahan menunjukkan kekuasaan. No. Kemarahan hanya menunjukkan kebodohanmu. Karena kamu tidak bisa menguasai dirimu sendiri. It is easy to control people, katanya. But lebih susah mengkontrol, menguasai dirimu sendiri. Mari kita lihat kebenarannya. Kenapa dikatakan firman Tuhan? Jangan mendukakan Roh Kudus. Yang pertama, dikatakan, janganlah mendukakan Roh Kudus yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatannya. Kenapa dikatakan mendukakan? Ketika kamu marah, saudara, ada sesuatu yang menyakitkan engkau, kamu marah. Apa yang terjadi? Roh Kudus itu, he's your partner. Dia penolong, benar nggak? Jadi dia akan menolong saudara. Karena untuk itu dia tinggal di dalam kita. Dia tidak pergi dan datang ketika saudara bernyanyi, Roh Kudus datanglah, maka dia datang. Tidak, dia stay bersama-sama dengan kamu, di dalam engkau. Itu sebabnya kamu dikatakan bait Allah, karena Roh Kudus tinggal di dalam engkau. Oke? Apa yang pertama kali dia lakukan? Dia bersaksi tentang Yesus. Sama-sama baca Yohanes 15 ayat 26. Tetapi, ia akan, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus itu akan, kalau saudara mau dengerin,
dia akan bersaksi tentang Yesus. Kerjaannya Roh Kudus selalu poin kepada Yesus. Dia akan ngapain? Ingat nggak kamu bagaimana kamu ditebus dengan darah Yesus? Roh Kudus akan mengingatkan kamu kepada kebaikan Yesus. Roma 5 ayat 8. Dia menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa. Ketika suami kita atau istri kita melakukan kesalahan yang fatal. Apa kesalahan yang fatal? Berselingkuh. Saudara, di kelas pernikahan saya selalu katakan, bagi agama lain, pernikahan bisa tukar tambah, benar nggak? Bisa tambah-tambah. Dalam kekristenan, pernikahan itu berbahaya. Karena apa? Hanya bisa dipisahkan sama maut. Masalahnya, banyak anak Tuhan bangga banget, kami nggak cerai. Kami nggak cerai. Itu sebabnya om dan tante sudah menikah 20 tahun tapi nggak cerai. Perceraian itu bukan di kertas, tapi ketika kamu hidup bersama, tapi saling menyakiti. Sudah tidak ada trust sama sekali. Sebenarnya kamu sudah bercerai. Dan lebih buruknya, kalau ada barang kita yang rusak, tahu nggak apa yang kita lakukan? Kita ganti, sepakat nggak? Mobil saudara udah rusak 5 tahun, ganti. Motor, ganti. Jam tangan, handphone, ganti. Benar nggak? Banyak anak-anak Tuhan, ketika dia punya pasangan, pasangannya sudah rusak nih. Sudah nyakitin terus. Pulang ke rumah sudah nggak nyaman. Sudah saling nyinggung, makan pun sudah nggak mau bareng. Apa yang terjadi saudara? Mereka tetap harus bersama. Karena dalam pernikahan Kristen hanya bisa dipisahkan sampai maut. Makanya saya bilang, pernikahan Kristen itu bahaya banget. Lalu ngapain? Jangan nikah. Karena kalau udah rusak, nggak bisa diganti. Kecuali dari doa yang tadi ya. Supaya Tuhan bisa ngambil dia, Tuhan lebih cepat mumpung saya masih muda. Kalau sudah tua ya mau ngapain lagi saudara. Tapi itu doa yang nggak ada gunanya karena nggak ada kebenarannya. Lihat, ayat firman Tuhan bilang begini, saya kasih contoh sama saudara. Roh Kudus akan mengingatkan kepada karya Kristus di kayu salib. Firman Tuhan bilang begini, hendaklah kamu saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Roh Kudus akan mengingatkan saya, dia akan mengingatkan saya, apa saudara? Ada orang yang berhutang 10.000 talenta. Apa yang terjadi saudara? Orang ini nggak bisa bayar hutangnya. Masih ingat cerita itu? Dia berhutang 10.000 talenta. Dan ketika dia ditagih hutangnya, dia nggak ada. Ada orang berhutang 10.000 talenta. Ketika dia tidak bisa membayar hutangnya, lalu dia datang sama raja dan bilang, saya tidak bisa bayar hutang saya. Raja bilang begini, jual semua hartamu, jual istrimu, jual anakmu. Lalu ngapain? Dia bilang, saya nggak punya apa-apa, masukkan dia dalam penjara. Ketika dia mau dimasukkan penjara, dia menghibah kepada raja. Dan dia bilang, ampuni saya. Apa yang dilakukan raja? Dia ampuni kesalahannya. Dia berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta kalau dirupiahkan sekarang itu 3 triliun saudara. Lalu ketika dia keluar, apa yang terjadi? Ada orang yang berhutang sama dia 100 dinar. 100 dinar itu sekitar 15 juta. 10 juta, 15 juta. Baru dia keluar, ada orang yang berhutang 100 dinar. Lalu dia bilang gini, bayar hutangmu. Nggak bisa, saya nggak bisa bayar hutang. Dimasukkan sama dia ke penjara. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan pengampunan sama mereka. Dia ajarkan sama Simon Petrus. Simon Petrus, lihat, orang yang berhutang 10.000 talenta, aku maafkan. Masa kamu nggak bisa memaafkan orang yang bersalah sama kamu? Kalau kamu diampuni banyak, kenapa kamu nggak bisa mengampuni orang? Kenapa kamu harus marah sama kesalahan orang?
Setiap kali saudara tahu, saudara diampuni banyak sama Tuhan. Dari mana saya tahu saudara diampuni banyak? Lihat apa yang baru kita lakukan tadi pagi. Nggak usah kita bilang 10 tahun yang lalu. Apa yang kita baru lakukan tadi menjelang ke sini. Marah sama siapa? Tuhan tetap mengampuni saudara nggak? Tuhan mengampuni saudara? Ya saudara. Tuhan mengampuni saudara. Lalu kenapa ketika suamimu cheating dari kamu, saya bukan bilang cheating itu tidak besar, serius itu besar. Ketika dia berzina, itu besar. Lalu Tuhan bilang gini, kau aja aku maafkan. Masa kau gak bisa memaafkan suamimu? Roh Kudus akan ngomong sama kamu. Kalau kamu terluka akan sesuatu, Roh Kudus akan ngomong tentang pengampunan. Lihat saudara, Roh Kudus akan selalu berbicara kepada saudara. Dia akan menunjukkan kebaikan Tuhan kepada engkau. Yang kedua, Roh Kudus akan mengajar dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Lihat, sama-sama kita lihat Yohanes 14 ayat 26. Mari sama-sama, 1, 2, 3, ya. Tapi penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, ia akan, oke, stop. Yang pertama dia akan ngapain saudara? Mengajar. Kalau saudara diajar, saudara harus ngapain? Duduk tenang. Makanya kata firman Tuhan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanku. Kalau kamu marah, kenapa harus buru-buru ngambil keputusan? Kalau kamu marah, kenapa harus mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan? Kalau kamu marah, kenapa harus buru-buru melakukan A, B, C, D, F, G? Kalau kamu marah, tenang dulu dong. Roh Kudus mau ngajarin kamu. Apa yang dia ajarkan? Ia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang kedua, dia akan mengingatkan kita akan firman Tuhan yang diajarkan sama saudara. Masalahnya banyak anak-anak Tuhan nggak tahu firman Tuhan. Itu sebabnya dia sudah bertobat lama. Tapi kenapa setiap kali mengambil keputusan ketika marah, dia bersikap seperti anak kecil. Tidak ada bisa yang mengkontrol hidupnya. Lalu dengan bangga menceritakan kemarahannya kepada siapapun. No, I'm telling you, kau sedang menceritakan kebodohanmu. Ada banyak anak-anak Tuhan yang dengan gampangnya berkata, iya Pak, saya pecat aja dia. Enak aja dia merendahkan saya. Nggak ada yang bisa merendahkan saudara. Itu adalah keputusanmu. Saya usir Pak. Saya perintahkan begini. Saya marah. Saudara, marah itu netral. Keputusan untuk mengusir, menceraikan, melakukan sakit hati, kekecewaan. Itu baru dosa. Izinkan dong Roh Kudus berbicara kepada engkau. Mazmur 91 ketika ada yang mengatakan Mazmur 91 ini ditulis sama Daud, ada juga yang mengatakan ditulis sama Musa. Tapi keadaannya dua-duanya sedang dikejar-kejar sama musuh. Sedang dikejar-kejar dalam masalah. Tapi tahu nggak apa yang mereka lakukan? Mazmur 91 ditulis dengan yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ayat 1 nih. Yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Apa yang mereka lakukan? Tenang dulu dong. Memang buruk sih, masalahnya buruk banget. Memang sih kamu dirugikan banyak banget, tapi tenang dong. Yang ketiga, Roh Kudus itu sebagai apa? Parakletos yang tinggal di dalam kita orang percaya. Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong supaya ia menyertai kamu selama-lamanya yang disebut juga roh kebenaran. Lihat saudara. Roh Kudus akan mengingatkan saudara siapa kamu. Itu sebabnya penting gambar diri saudara. Suami yang gambar dirinya pulih nggak akan minta dihormati sama istrinya. Ketika istrinya merendahkan dia nggak bilang, kamu nggak menghormati saya ya? Enggak saudara. Karena gambar dirinya dia pulih.
Dia tahu dia dicintai Tuhan. Dia tahu dihargai. Dia tahu dia berharga di hadapan Tuhan. Ketika banyak orang tua yang ngomong sama anaknya, hormati papa. Jangan ngomong seperti itu, hormati saya. Banyak orang tua minta dihormati sama anaknya. Gak bisa saudara. Roh Kudus akan mengingatkan kamu siapa kamu sesungguhnya. Roh Kudus sebagai roh kebenaran akan mengingatkan kita apa? Firman Tuhan bilang begini, kamu itu sudah benar. Kamu itu ciptaan yang mulia. Ketika kamu marah nih, rohmu itu sempurna. Damai sejahtera ada di sana. Roh Kudus akan berbicara, oleh sebab itu Filipi 4. Pikirkanlah semua yang benar, semua yang baik, semua yang disebut dengan kebajikan, semua yang disebut dengan yang mulia, yang sedap untuk didengar, yang disebut dengan kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Amin saudara. Pikirkan dong kembali kepada janji firman Tuhan. Itu sebabnya ketika kamu memikirkan yang baik, maka kamu mulai mengucapkan apa? Yang baik. Amin saudara. Maka yang keluar dari mulutmu adalah Galatia 5. Kasih, sukacita. Yang keluar adalah pengampunan kepada pasangan. Yang keluar adalah pengampunan kepada orang yang menyakiti kamu. Bukan yang keluar adalah kutukan, kemarahan, bukan. Yang keluar adalah buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22. Kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ketika kamu tahu siapa identitasmu di dalam Kristus, ketika datang yang buruk dalam hidupmu, kamu akan kembali kepada apa kata firman Tuhan, bukan apa kata perasaanmu. Saya tutup dengan satu cerita. Satu kali Tuhan Yesus mau kembali dari daerah selatan, dari Judea, dia mau kembali ke Galilea. Dan dia harus melewati satu daerah namanya Samaria. Jadi Samaria itu antara Judea dan Galilea. Orang Israel nggak biasa melewati daerah ini karena orang Israel nggak mau berhubungan dengan orang Samaria. Orang Samaria ini adalah orang Israel tadinya yang kawin campur dengan suku-suku bangsa lain. Jadi mereka ini najis bagi bangsa orang Israel, mereka najis. Orang Israel nggak mau ngomong sama mereka, nggak mau minum sama, nggak mau minum dari gelas yang sama, nggak mau ngambil air di sumur yang sama. Mereka tidak mau karena bagi mereka ini adalah najis. Lalu kata Tuhan Yesus, saya harus lewat Samaria. Lalu dia melewati kota Sikar. Di sana dia bertemu dengan seorang perempuan. Perempuan ini bukan orang yang baik. Dia sudah menikah 5 kali. Dan sekarang sedang 7-Eleven, sedang tinggal bareng sama laki-laki lain. Dan tidak menikah. Lihat saudara, dengar baik-baik. Di mana ada dosa, kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Benar gak? Tuhan itu tidak meninggalkan dosa. Dia mencari orang berdosa. Sepakat dengan saya? Dia benci dosa, tapi dia mengasihi pendosa. Dia bertemu dengan perempuan ini jam 12 siang. Kenapa jam 12 siang? Karena perempuan ini sudah digosipin sama ibu-ibu kompleks. Yang mulutnya tipis-tipis, saudara. Ini perempuan gak benar. Gak ada perempuan yang keluar, apalagi di padang gurun sana jam 12 siang. Benar gak? Pasti itu payungnya tingkat 6 tuh. Skincare-nya udah banyak banget. Dia keluar jam 12 siang, bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Berikan aku air. Lihat, orang Samaria selalu direndahkan seperti anjing oleh orang Israel. Perempuan ini bukan hanya itu saja, dia ini dianggap rendah, gambar dirinya rusak banget. Itu sebabnya orang yang rusak gambar dirinya, memandang orang lain juga rusak, saudara. Orang yang sakit hati selalu menyakiti orang-orang di sekitarnya. Kau pernah bertemu dengan orang-orang seperti ini? Yang ngomongannya tidak enak, nyindir ke sana, nyindir ke sini. Ini biasanya dirinya rusak, saudara. Itu sebabnya dia selalu merusak. Orang yang pulih, kerjaannya ngapain? Memulihkan. Selalu seperti itu. Nah, perempuan ini gambar dirinya udah rusak. Di kota Sikar dia sudah menjadi perguncingan. Dan dia bertemu dengan orang Israel, yang orang Israel ini pun membenci orang Samaria.
Tuhan Yesus bilang, berikan aku air. Kata perempuan itu, dengan sinikal dia menjawab, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Hah, salah kali lu gitu ya. Mungkin ngomongnya juga sambil mengernyitkan matanya. Hah, salah kali kamu. Ngomongnya jam 12 siang nih. Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, ada tanda kurungnya. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Tuhan Yesus menjawab dengan sangat menyenangkan. Kebayang ya kalau Tuhan Yesus ini gambar dirinya rusak. Saudara ngerti gak? Kenapa Tuhan harus membuka langit dan berkata, ini anak yang kukasihi. Jadi Tuhan Yesus tahu dia dikasihi. Dia gak cari kasih sama orang lain, saudara. Dia dicintai, dia gak cari cinta sama orang lain. Dia tahu dia berharga, dia tahu gak ada yang membuat dia berharga. Bapa menganggap dia berharga. Bayangkan kalau ada orang yang sinikal datang sama Tuhan Yesus, menjawab seperti ini dan Tuhan Yesus hatinya rusak. Gua mau nolongin lu setan, kira-kira gitu ya. Dasar kau perempuan begundal. Gua mau nolongin lu nih. Tuhan Yesus jawab dengan sangat menyenangkan. Lalu kata perempuan itu sinis lagi saudara. Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur. Karena orang Israel tidak minum dari sumur yang sama dan timba yang sama dengan orang Samaria. Dari mana kau bisa ngambil minum? Ini sumur bukan sumurnya orang Israel. Sinis lagi saudara. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Ini sumurnya Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan telah minum daripadanya bersama-sama dengan anak-anak dan ternaknya. Kamu lebih besar enggak? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia tidak haus lagi. Tapi kalau kau minum air yang kau minum itu, katanya. Jadi perempuan ini haus, dia rusak gambar dirinya, cari penghargaan kepada laki-laki lain, supaya dia merasa dikasihi, supaya dia dicintai. Saya kasih tahu kepada pernikahan, kalau kamu laki-laki tidak bangun hubungan sama anakmu, maka anakmu akan cari laki-laki lain untuk memuaskan yang kurang dari dirinya. Tapi kalau dia pulih dengan bapaknya dan bapaknya bilang, nak kau berharga, tak perlu apapun yang kau lakukan, di mataku kau berharga. Bapak ibu anakmu akan keluar rumah, gelasnya penuh. Dia gak akan minta diisi sama orang lain, dia penuh. Yang ada dia malah nolongin orang lain. Sebaliknya air yang kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar keluar kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus bilang begini, kalau kau minum dari aku, kau dipuaskan sama aku, kau justru airnya keluar. Kau nolong orang lain. Kau jadi berkat sama orang lain. Tapi kalau kau cari minum dari laki-laki lain, dipuaskan dari harta, dipuaskan dari laki-laki, dipuaskan dari pengakuan siapapun, itu justru membuat kamu semakin dahaga. Singkat cerita, percakapan ini terjadi 6 jam, saudara. Lama banget. Thanks God, Tuhan Yesus hatinya sudah pulih, benar ya? Kalau nggak pulih dikirim petir nih sama perempuan ini. Thanks God, hatinya pulih. Dan dia menjawab dengan sangat menyenangkan. Apa yang terjadi sama perempuan ini? Maka perempuan itu suddenly meninggalkan tempayan airnya. Dia pergi tadi mau ngapain? Mau ambil air. Sekarang dia sudah penuh dengan air dari Tuhan. Dia pergi meninggalkan tempayannya, kembali ke kotanya. Kenapa dia tadi pergi mengambil air jam 12? Karena malu sama semua orang, sepakat? Sekarang dia cari semua orang, lalu dia ngomong apa? Berkata, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah ia Kristus itu? Dia sekarang cerita tentang Kristus, saudara. Siapa? Perempuan yang Saman Leven. Jangan-jangan laki-laki itu pun masih ada di rumahnya. Nangkep gak? Orang yang dipulihkan, kerjaannya memulihkan, saudara. Kenapa kamu tersinggung, sakit hati, marah, kecewa? Karena kamu memang gak pulih hatinya. Kamu minta dipuaskan sama orang, diisi sama orang. Butuh pengakuan sama orang. Butuh pengakuan dari pasanganmu, dari orang sekitarmu. Itu sebabnya orang-orang yang seperti ini gak pernah lama di pelayanan. Gak pernah lama ada di gereja, karena di gereja kerjaan kita kan nolong orang. Gak bisa lama orang-orang yang seperti ini.
Lalu apa yang terjadi? Baca dengan suara keras ayat 39. Banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepada siapa? Nyanya huruf besar huruf kecil? Kepada Yesus karena perkataan siapa? Siapa perempuan itu? Sudah 5 kali menikah, rupa-rupa warnanya. Sekarang sedang apa? Kumpul kebo dengan kebo. Tuhan cinta banget saudara. Dia cari orang berdosa untuk dipulihkan. Karena, listen to this, ini keren banget. Karena orang berdosa tahu bagaimana, apa artinya diampuni saudara. Orang berdosa tuh ngerti apa diampuni. Dia ngerti apa itu 10.000 talenta hutangnya kepada Tuhan. Ketika dia diampuni, Tuhan kau baik banget. Saya serius saudara. Ketika orang Samaria itu sampai kepadanya, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Ia pun tinggal 2 hari lamanya. Saudara bisa baca di Alkitab saudara. Nggak pernah ada orang yang berhasil menahan Tuhan Yesus. Tinggal di kotanya. Bahkan ketika Lazarus meninggal, dikirim utusan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak segera datang, dia nunggu 2 hari lagi. Ini gara-gara perempuan sundal ini. Dia tinggal di kota Sikar selama 2 hari. Wow, orang kalau pulih gambar dirinya saudara, kerjaannya memulihkan. Duduk di samping orang ini di gereja menyenangkan banget. Yang keluar dari kalimat di mulutnya, kalimat yang menyenangkan. Apa kabarmu? Kita lama loh gak ketemu. Kamu baik-baik saja? Kamu pakai parfum apa? Kok aromanya maut banget? Kamu baju baru ya? Coba lihat sama orang saudara yang gak pulih hatinya. Pengennya tuh dia yang ditegur, dia yang disapa. Sekali dia ngomong, lu belum sikat gigi ya? Baju lu yang itu terus. Yang keluar dari mulutnya sinis. Aroma kematian. Coba bertemu dengan orang-orang seperti ini, menyenangkan saudara. Duduk dengan orang-orang yang seperti ini, mereka mengeluarkan aliran-aliran kehidupan, benar gak? Pergi ke kantor, kerjaannya ngapain? Nolong. Saudara, rendah banget diri kita kalau pergi ke kantor untuk mencari segenggam emas atau berlian. Banyak anak-anak Tuhan mau pergi kantor nih, cari segenggam emas. Saudara, kamu merendahkan dirimu. Kamu pergi kemanapun untuk ngapain? Jadi berkat, bukan cari berkat. Berkat itu, uang itu adalah akibat karena kamu nolong di kantormu. Sepakat gak dengan saya? Jadi apa yang pertama? Nyari atau jadi berkat? Jadi berkat. Rubah dong pikirannya. Itu kalau kamu sudah pulih di dalam Tuhan. Amin. Ada banyak orang yang suka komplain ke bosnya. Komplain sama perusahaannya. Saran yang paling bagus buat saudara, cuman satu, berhenti. Jangan meludah dari piring yang kasih kau makan. Berhenti. Lah saya gak mau berhenti dong. Saya makannya dari mana? Kalau gak mau berhenti, bantu. Tolong. Bagaimana saya mau nolong? Orang yang nolong harus kuat dulu. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Kalau kau bertemu Tuhan, tahu gak Tuhan bilang apa? Yang kukasihi, kucintai. Alkitab saudara, itu adalah surat cinta Tuhan buat saudara. Kamu akan merasakan dicintai, dihargai. Kamu akan merasa betapa kamu berharga di hadapan Tuhan. Amin. Amin saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Belum selesai ayatnya saudara. Oh sudah selesai. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Ada satu buku yang bagus banget. Namanya, judulnya adalah Harness Your Emotion. Kekang emosimu. Jangan sampai emosi yang mengkontrol kita. Kontrol emosimu. Bagaimana caranya mengkontrol?
Bukan dengan berkata, aku bisa, aku sabar. Itu motivasi saudara. Enggak. Yang kamu ucapkan adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mengandung kuasa. Sepakat dengan saya? Lalu mulai berkata, aku diciptakan segambar dan serupa dengan Kristus. Aku mulia, aku berharga. Lihat saudara, dengan mulut percaya kamu diselamatkan, benar gak? Dengan mulut mengaku, maaf, kamu diselamatkan. Ayo dong buat confession every day. Aku berharga. Terima kasih Roh Kudus. Sebutkan dong firman Tuhan. Karena aku ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal. Aku mulia. Lihat saudara. Maka kamu mulai berperilaku yang baik, berperilaku yang mulia. Mari tutup matamu, aku berdoa buat setiap saudaraku di tempat ini. Biar kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan kami, menyadarkan kami. Kami adalah satu-satunya yang dapat mengkontrol emosi kami. Dan kami dapat mengkontrolnya dengan firman Tuhan. Ketika kami mengisi pikiran kami dengan firman Tuhan katakan, dengan apakah orang muda dapat menguasai dirinya, mengkontrol dirinya, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. So the truth will set us free. Kebenaran itu yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama-Mu. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.